Guys, my name is Winky Wiriawan and you're now watching dansignal.com. Apa yang membuat gue yakin tahun ini harus jadi album gue yang bertitle Playlist? Start banget untuk planningnya itu November 2013. And then gue ketemu sama satu DJ dan juga produser muda asal Bali namanya Evan Virgan, yang which is menurut gue dia brilliant banget dalam hal producing sound segala macem. Start dari situ gue akhirnya komit sama dia bahwa gue minta sama dia, lo mau nggak untuk support gue, bantu gue untuk merealisasikan album gue itu. And then berjalan sampai pertengahan gitu, sempat terjadi mandek dikit karena jadwal gue ada jadwal syuting dan bla 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 gitu. Tapi gue yakin, gue bilang gue nggak bisa nih gue stop karena gue udah setengah jalan dan gue yakin ini harus jadi. Which is paling lama itu menurut gue harusnya 8 bulan sampai paling mentok setahun. Harusnya 2014 adalah jadi tahun yang menarik untuk gue keluarin album karena sebenarnya tepat juga bertepatan dengan karir gue di DJ pas 20 tahun 2014 ini. Prosesnya kenapa akhirnya jadi double CD album gue ini, ada CD 1, CD 2, CD 1 itu 10 lagu, soundnya sound dance lah ya. CD 2 itu lebih kayak genrenya banyak gitu, kebagi dari ada twerk, trap, pop, pop jazz, swing jazz, bebop, old school hip hop, new wave, a bit Britpop, industrial juga ada, terus ada classical kind of acoustic gitulah. Kalau ditanya kenapa jadi kayak gitu, karena waktu pas CD pertama gue udah jadi, itu gue datang ke sahabat gue lama, itu sekarang dia ownernya label The Majors ya, David Carto. Pas dia dengerin lagu gitu, karena dia emang fokus di band gitu, jadi dia kayak sambil ngobrol sama gue, dia he's not to really listening to my music gitu. And then pas ada satu lagu, tiba-tiba lagunya tuh sound kayak mungkin kayak Depeche Mode yang a bit Britpop yang dinyanyikan sama Aki Nomoto Singgi, Aki Alexa. Dia berhenti di situ. Ini lagu siapa nih, dia bilang. Ini lagu gue. Hah, lu bikin lagu kayak gini? Iya. Oh ya, lu dulu anak band ya. Nah dari situlah dia bilang, Wing, kenapa nggak mumpung nih lu ini kan lu lagi ngomongin sekarang lu 20 tahun karir lu tepat di dunia DJ nih, pas banget nih emang nggak dipasin sih, tapi pas kebetulan aja bertepatan dengan itu. Seharusnya lu jangan nunjukin sisi DJ-nya gitu. Kayaknya orang harus tahu the other side of Winky Wiriawan deh. Why don't you make 2 CDs? Gitu bilang gitu. Yang satu emang sound yang lu dengerin dari lu kecil sampai sekarang, kalau nggak lu bikin lagu yang emang nunjukin bahwa kalau lu beli album ini, jadi orang kayak beli musical journey lu selama dari lu kecil sampai sekarang. Kalau nggak itu sih dalam 20 tahun itu. Menurut gue ini ide yang sangat menarik. Tadinya album Playlist ini udah 3-4 bulan jadilah, 3 bulan. Akhirnya mundur gara-gara CD 2 ini. Gue harus ketemu berbagai orang yang semuanya serba analog lah rekamannya. Hampir 60% di CD 2 gue itu semuanya live. Gitarnya live, bassnya live, vokalnya juga banyak di situ. Ada Tatis, Adul, Aki, Audrey, istrinya Aki, ada Marulita Mubolon, ada Rio Sidik. Banyak lah yang terlibat di dalamnya gitu. Dan semuanya memang dikemas yang rapi sama nggak lepas dari Evan Virgan ini. Jadi menurut gue keterlibatan orang-orang yang personal buat gue di album ini tuh sangat dalam. Dan itulah kurang lebih ceritanya kenapa jadi 2 CD. Prosesnya gitu. Gue pengen banget orang yang terlibat di dalam playlist ini tuh ngerasa bahwa begitu lagunya diputar, itu gue pengen yang keluar dari mulutnya pertama-tama dan dari otaknya tuh bukan yang kayak, itu lagu lu men ya di albumnya Winky. Iya, kemarin gue dibayar gue sama dia suruh ngisi. Nah gue nggak mau gitu, gue pengennya iya men, gue terlibat gitu dari liriknya, terus kadang sometimes nadanya gue boleh juga nggak masuk gitu. Jadi gue pengen yang terlibat di dalam CD 2 gue tuh semuanya punya kontribusi yang besar gitu. Jadi bukan gue dikte gitu. Walaupun emang terakhirnya itu hasil dari output dan hasil dari masternya semua dan dari susunannya memang finalize di gue karena memang produsernya gue. Cuman mereka sangat gue libatkan lirik, hampir rata-rata dari hampir semua malah dari masing-masing penyanyinya mereka yang bikin lirik sendiri dengan nada gue juga kayak gitu. Yang bikin beda dari pertama kali gue produce dengan Herdi, salah satu sahabat gue, orang yang ngajarin gue pertama kali untuk produce juga Herdi, pelopornya Junko Label juga. Itu
Dulu gue bikin Tokyo itu adalah pertama kali single track kita untuk Jakarta Movement kalau nggak salah tahun 2005. Sekarang gue kayaknya lebih kalau pas diproduksi ini, dulu gue sama Herdi tuh bener-bener ngerjain berdua. Herdi nggak bisa, gue ngerjain. Ini nggak bisa. Nah kalau sekarang tuh lebih kayak modal gue gitar sama keyboard, Evan itu depan komputer. Gue bilang nadanya kayak gini Evan, gak macam. Dia masukin beat kayak gini nggak jatuhnya, tapi diginin dong. Akhirnya ya gue cuman benerin depan komputer, cuman paling kayak patternnya aja gue, ini gue majuin yang sini gitu. Nah untuk dia yang bener-bener grafiknya segala macam gitu itu dia sampai akhirnya gue denger ini nih pas nih bunyinya, ini gue suka nih, oke kayak gitulah. Kalau memang lu punya dana, why not gitu ya, dan lu mau bikin sebuah studio yang serius banget gitu, nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau menurut gue yang penting adalah lu nemuin sound lu dulu, lu maunya gimana, terus apa yang kira-kira lu perluin secukupnya aja. Karena maksud gue sebenarnya dengan sebuah laptop yang bonafit, kapasitas yang bagus, kualitas yang oke, lu taruh beberapa software di dalamnya, sebenarnya menurut gue harusnya udah jadi sih. Karena sebenarnya ada satu software ya, maksud gue kayak Silent gitu yang biasa gue pakai gitu. Gue pakai Ableton gitu. Itu sebenarnya biasanya kadang lu suka download preset gitu, misalnya dari DJ misalnya Avicii lah ya, Nicky Romero, lu download dari mereka, lu beli dari mereka gitu. Soundnya ya sound mereka, tapi sebenarnya mereka tuh ada satu part gitu yang benar-benar cuman kayak kosong gitu, nada doang. Tet. Kalau lu pencet ya tet kayak piano gitu. Kalau lu menguasai banget, lu ngulik banget, itu sebenarnya soundnya itu benar-benar lu ubah-ubah semua frekuensinya, rasionya atau apapun lah, cut off-nya itu bisa jadi suara bass, bisa jadi suara piano gitu. Tapi kan lu kadang-kadang males ya kan, ngutak-ngutik kayak gitu, lu kayak harus makan lama gitu waktunya. Makanya somehow orang pengen langsung beli suara yang udah jadi. Dan menurut gue sekarang kenapa jadi simple banget, dan menurut gue kalau gue sih ya, lu nanya gue sih ya, gue jawabnya bahwa nggak perlu sih kayaknya studio yang bagus-bagus amat. Yang penting lu buat kerangka dulu aja, sound yang lu punya aja dulu seadanya di laptop. Bagi gue sekarang udah bisa dibedain adalah ketika lu bikin kayak gitu, and then lu ketemu orang lagi, tolong dong nih soundnya dimatengin, mastering lagi, dan 4 orang nggak jadi masalah. Kan yang penting adalah idenya. Kalau lu nggak punya ide, lu cuma bikin beat kosong doang yang cuma tetot, gitu-gitu doang sih. Ya maksudnya ya semua bagi gue ya simple banget gitu. Tapi untuk dapetin, lu pengen bassnya gue pengen tebelnya segini, kicknya gue pengen nonjoknya segini, hi-hatnya di belakang atau gimana segala macam, lu bisa ngobrol sama orang yang udah emang kerjanya sebagai sound engineer gitu. Menurut gue sekarang adalah orang untuk jadi sebuah DJ yang mantap tuh, menurut gue sih seharusnya dia harus sudah bisa produce. So kontribusi lu terhadap diri lu, karya lu sebagai pemusik tuh apa? Kayak gitu. Talking about promo playlist, berhubung gue genrenya cukup rada banyak, jadi akhirnya sebagian lagu gue lempar ke radio, sebagian juga ada gue mainin juga gitu, ataupun temen gue mainin juga gitu. Jadi sebenarnya ini rada ngacak sih, gue juga nggak tahu karena gue udah lempar ke beberapa radio, kayak ada radio yang milih lagu A, ya beberapa radio lah milih lagu Mellowater yang slow gitu, ada juga yang milih Everything yang ya what so called orang-orang sekarang EDM yang kayak gitu-gitu lah. Jadi tiap radio tuh dengan pangsa pasarnya masing-masing beda-beda gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya klub dulu atau ke radio, sebenarnya jalan dua-duanya sih berbarengan gitu sih. Yang paling gue banget di sini satu adalah lagu yang sebenarnya menurut gue cukup melodius gitu sih ya. Gue suka, ada judulnya Rockman and the Last Battle. Kenapa? Karena sebenarnya itu sangat personal buat gue lagunya. Kalau lu dulu, gue kelihatan tuh ada yang ngomong kayak gini. Kalau lu dulu, di zaman SD lu ada namanya game namanya Rockman. Rockman itu adalah satu game gitu yang warna biru gitu, kayak Mega Man, Rockman gitu. Nah itu gue ngambil beberapa sound yang mirip dari game Nintendo itu. Gue ambil, terus gue bikin sound tersebut jadi lagu, melodinya juga dari sound-sound dan efek-efek perangnya juga dari soundnya dia. Walaupun gue nggak ngambil, nggak ada juga ya, maksudnya preset yang orang jual sound efek Rockman itu nggak ada gitu. Cuman gue yang mirip-mirip kayak gitu gue bikin gitu. Ya itu yang gue suka, karena bagi gue Rockman itu adalah game yang paling favorit gue waktu gue SD. Gue main game itu terus, dan akhirnya gue bikin nadanya juga, ya maksudnya ya melodius lah. Di CD 1 Rockman and the Last Battle. CD 2 ini yang gue repot nih, CD 2
Jujur sih CD 2 sebenarnya hampir gue semuanya suka gitu, cuman kalau gue harus bilang sih sebenarnya gue suka Mellow Weather ya. Mellow Weather yang dinyanyikan sama Aki, bagi gue menenangkan sekali gitu lagunya. Sementara kalau yang lain di CD 2 itu punya arti masing-masing, tapi tahu Mellow Weather tuh bagi gue kalau setiap gue dengerin kayak remind me of apapun gitu, ngebawa gue ke suasana yang selalu menenangkan hati gitu kalau lagi apa ya, lagi mellow sih ya. Namanya juga Mellow Weather ya kan. Berbicara soal remix lagu-lagu gue, gue udah ngomong sama beberapa produser lokal untuk meremix lagu gue gitu, dan alhamdulillah mereka tertarik. Tapi itu mungkin akan gue lempar setelah pas awal tahun 2015 lah, karena masih ada beberapa program yang berkaitan dengan album gue playlist ini sampai Desember itu. Selain launching ada beberapa lagi gitu. Nah 2015 ini gue mau ada beberapa nama yang gue personally gue suka produksinya mereka dan orangnya juga sama gue juga temen gitu, jadi gue pengen untuk mereka nanti gue lempar ke mereka untuk diremix. Sekarang gue nanya sama lu deh, gue nanya misalnya, bro, dengerin dong iPod lu gitu. Oke, gue dengerin, gue tahu misalnya yang gue minta iPodnya itu adalah seorang DJ ya, misalnya yang pasti udah pemikiran gue pada umumnya pasti soundnya ya elektronik lah, house music and stuff like that. And then all of a sudden pas gue denger gini, lu dengerin keroncong gitu, misalnya kayak gitu. Iya gue suka banget keroncong. Why? Misalnya gue nanya gitu, dia bisa jawab dengan santai, this is my playlist, I can do whatever I want on my playlist. Itulah kurang lebih kayak gitu. Playlist ini dikasih nama sama ada namanya Chagi, dia desainer sangat bagus banget dari Bandung, which is teman gue juga, yang ngedesain cover album gue, dan akhirnya dia bilang kayaknya kalau gue denger dari lagu lu playlist paling menarik. Dia bilang simple, semua orang ngomongin playlist juga tiap hari, itu bukan kalimat-kalimat yang susah. Oke, gue bilang I take it, playlist then. Oke, basically playlist divided into 4 parts. Yang pertama, it's all about time, waktu. Kenapa? Karena bagi gue sekarang gini, misalnya lu start hidup jam 12 malam, start tidur lah, jam 12 malam lu tidur. Lu pasti akan, waktu berjalan terus, akan ketemu jam 12 siang, dan lu akan ketemu lagi jam 12 malam lagi kan. Which is lu akan sebenarnya, lu akan kembali lagi di waktu yang sama gitu, 12 ketemu 12. Lu kalau lu sadar bahwa lu ngerasa bahwa musik tuh tambah sekarang tuh makin besar gitu, genrenya luas gitu. Musik tuh evolve. Tapi pada suatu saat tiba-tiba lu nyadar ternyata evolve-nya juga nggak jauh-jauh juga gitu, maksudnya balik lagi ke sound 80s. Hip hop sekarang aja yang turek gitu, hip hop yang trap gitu, menurut gua ada sound old school tahun 90s ya. Jadi waktu itu akan muter dan balik lagi ke tempat yang sama. Nah, kenapa hubungannya sama playlist? Karena menurut gua ada sound old school hip hop di CD 2 gua yang lu akan denger itu soundnya tahun 90-an banget gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua, hallucination tuh halusinasi. Jadi gini, somehow kalau misalnya kita dengerin satu lagu ya, apapun lah, you say it lah. Oke, misalnya kita dengerin Enter Sandman Metallica lah, paling kita ngomongin umumnya komersial metal, yang orang nggak metal aja dengerin Enter Sandman gitu. Ada orang yang bilang, gila kalau gue dengerin Enter Sandman tuh laki-laki banget, bikin jiwa laki gue tuh keluar banget gitu, sangar men, gila lu kalau misalnya lu nggak dengerin Metallica Enter Sandman gimana gitu. Ada orang yang dengerin Enter Sandman itu parno, karena dia baca liriknya, menurut dia tuh kayak itu kan liriknya tentang kayak lu tidur gitu kan, terus tiba-tiba lu diangkat atau apa segala macam, ini kayak lirik setan men gitu. Nah, halusinasi yang satu temen gue bilang ini dia lebih ke nadanya, lebih ke cet, lebih laki, dia nggak peduli liriknya. Halusinasinya dia adalah nada seperti ini, sound distorsi yang dipakai sama si James Hetfield itu sama Kirk Hammett itu sangar itu. Halusinasinya adalah Metallica sangar gitarnya, pokoknya sangar aja. Yang satu Metallica lirik setan gitu. Jadi bagi gue nggak bisa disalahin. Lagu itu, interpretasi orang terhadap lagu itu bisa beda-beda. Yang satu bilang lirik ini lagu tentang setan, yang satu lagu tentang laki, udah beda banget tuh. Nah, jadi maksud gue
if you listen to my album playlist, lu pasti akan punya halusinasi yang berbeda-beda gitu. Makanya kenapa album gua ada sedikit warna ada bluish, ada ungu, ada warna hijau, ada awan. Jadi sebenarnya lu bisa halusinasi, lu bayangin apa aja yang lu mau. Dan gua nggak pernah menutup kemungkinan kalau lu bilang, menurut yang tadi Winky omongin old school hip hopnya bagi gua nggak old school banget. It's okay. Maksud gua halusinasi gua arahnya ke situ. Kalau lu mikir ini lebih ke 90 ke 2000 deh, ya udah nggak apa-apa. Makanya jadi it's all about hallucination, depends dari pemikiran lu aja. Yang ketiga itu crowd. Bagi gua crowd itu maksudnya gini. Jadi lu bisa dengerin album playlist ini dari berbagai macam crowd. Lu suka new wave ada di situ. Lu suka hip hop ada di situ. Lu suka sound dance yang sekarang itu saya what so called EDM ada banget di sini satu. Lu suka classical music ataupun yang akustik ada di situ. Swing jazz yang berat banget bebop kayak teng ada di situ. Jadi gua menawarkan banyak berbagai macam crowd untuk dengerin album playlist itu. Dan yang terakhir itu tadi time, hallucination, journey. Itu sih nggak, itu kayak merangkup semuanya. Jadi maksudnya journey itu adalah ketika dari dulu lu sampai sekarang, ini lebih personal ke gue sih. Lu akan merasakan journey gue dalam bermusik, journey gue dalam menuangkan karya di dalam nada gitu. Jadi ya, this is journey yang udah gue lakuin selama ini. Mungkin dirangkum dari 20 tahun terakhir gue ya. This is my journey and please enjoy it.